Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Fadilah dengan NIM 10322111013. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas 2 dan tugas 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 2. Baiklah, saya mendapatkan curah di sini saya mendapatkan data curah hujan harian maksimum dari tugas sebelumnya. Pertama, kita akan mencari X rata-rata, di mana X rata-rata ini didapat dari 1632 dibagi 14, maka didapatlah hasil X rata-rata. Kemudian kita mencari X rata-rata ini. Pertama, X rata-rata ini di 90 dibagi dikurang X rata-rata yang bawah hasilnya. Kemudian sama juga yang kedua, kemudian sampai 14 data. Kemudian kita rata-ratain. Ini hasil rata-ratanya 7079,43. Kemudian kita mencari standar deviasi. Mencari standar deviasi yaitu hasil rata-rata ini dibagi 14 dikurang 1, akar kuadrat 0,5. Kemudian kita mencari SN. SN di sini 1,0095. YN 0,51. Kemudian kita cari 1 per A, di mana 1 per A yaitu standar deviasi dibagi SN, maka didapatlah nilai 1 per A. Kemudian kita mencari B, yaitu di mana X rata-rata dikurang buka kurung YN dikali standar deviasi per SN, maka didapatlah hasil B. Maka kita dapat menghitung curah hujan harian maksimum untuk berbagai periode, di mana kita akan mencari B. Rumusnya yaitu B ditambah 1 per A dikali YT, maka didapatlah hasil ini. Kemudian lanjut dengan data berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang kedua, tugas yang ketiga, yaitu ini tugas yang ketiga. Pada tugas ketiga kami disuruh membuat makalah tentang saluran. Pertama yaitu pendahuluan. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang pengertian saluran. Saluran adalah media untuk mengalirkan fluida yang dapat dibedakan menjadi saluran terbuka dan tertutup. Saluran terbuka seperti sungai dan kanal irigasi memiliki permukaan fluida yang bersentuhan langsung dengan atmosfer dengan gravitasi berbagai gaya penggerak utama. Saluran terbuka digunakan dalam irigasi, drainase, dan navigasi. Sedangkan saluran tertutup sedangkan saluran tertutup memiliki pipa dinding yang sepenuhnya melindungi fluida, mengendalikan perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh pompa atau kompresor. Perbedaan antara kedua mencakup efisien penggalian, risiko kontaminasi, biaya konstruksi, dan kemudahan pemeliharaan.
Saluran tertutup lebih efisien dan terlindungi, sementara saluran terbuka lebih murah dan mudah diakses meskipun rentan terhadap sedimentasi dan kontaminasi. Memahami ini penting untuk merancang sistem aliran yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan kondisi lingkungan. Baiklah, di sini kami mencari 20 saluran yang terdiri dari saluran terbuka dan saluran tertutup. Baiklah, ini sketsanya. Saluran terbuka berbentuk persegi dengan panjang alasnya 39 dan tingginya 31 cm. Kemudian ini saluran kedua. Ini kami mengukurnya menggunakan meteran, di mana kami masuk ke dalam saluran tersebut untuk mengukur bawahnya. Kalau tidak bisa masuk, kami mengukurnya lewat atas. Kalau atasnya sama. Tapi terkadang juga ada saluran yang atasnya berbeda. Contohnya seperti saluran ini. Ini merupakan saluran terbuka yang lebar bawahnya 50 cm, tingginya 57 cm, dan lebar atasnya 74,5 cm. Nah, ini saluran kami yang berbentuk lingkaran yang berdiameter 60 cm, di mana kami menemukan saluran berbentuk lingkaran ini di sekitaran Gedung Pengabdian Universitas Bangka Belitung. Nah, ini kami menemukan saluran tertutup dengan berbentuk persegi panjang yang memiliki panjangnya 70 cm dan lebarnya 51 cm. Ini kemudian kami yang menemukan sketsa saluran yang lumayan besar sih menurut saya, yang memiliki lebar 1,73 cm, tingginya 1,34 cm, dan panjang atasnya 1,98 meter. Kami di sini mengukur sebanyak 20 saluran yang masing-masing saluran memiliki panjang dan tinggi yang berbeda. Baiklah, di sini kami memiliki 20 foto saluran beserta sketsanya dan titik koordinat salurannya. Bisa bisa dilihat. Drainase saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan air yang terpengaruhi dengan udara luar. Pola jaringan drainase ada siku paralel, green iron, alamiah, radial, dan jaring-jaring. Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain untuk mengurangi kelebihan air sebagai pengendalian air, menurunkan permukaan tanah, mengendalikan erosi tanah, mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah, mengalirkan kelebihan air, mengendalikan sebagai air permukaan, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah, mengeringkan daerah becek dan tergenang air, kendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan, mengendalikan erosi, kerusakan jalan, dan bangunan-bangunan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa setiap saluran memiliki tinggi dan panjang yang berbeda, di mana setiap saluran tersebut ada yang berbentuk bulat, persegi panjang, persegi, dan jejer genjang. Dapat disimpulkan juga bahwa saluran terbuka merupakan saluran yang tidak ada atasnya, sedangkan saluran tertutup adalah saluran yang semuanya tertutup, seperti contoh saluran yang nomor 18. Ini saluran tertutup berbentuk lingkaran. Dan nomor 17, sedangkan saluran tertutup yang berbentuk persegi panjang.
Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.